Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yaitu perancangan kipas angin dengan modul Bluetooth dan sensor suara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koirul Ridwansyah dengan NPM G1D020066. Latar belakang. 1. Teknologi elektronika khususnya teknologi yang berhubungan dengan pengendali otomatis semakin berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dalam bidang otomatisasi. Yang kedua, smartphone. Smartphone adalah salah satu alat komunikasi yang praktis dan fleksibel pemakaiannya bagi penggunanya. Yang ketiga, sistem kontrol. Sistem kontrol kipas angin dan lampu otomatis menunjukkan sensor PIR HCSR 501 dapat mendeteksi objek manusia. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengetahui sensor suara mendeteksi keluar atau masuknya suara manusia dalam suatu ruangan. Yang kedua, mengetahui mikrokontroler Arduino Uno memproses input dari modul Bluetooth dan sensor suara sehingga dapat mengatur on-off dan kecepatan kipas angin. Adapun rumusan masalahnya seperti berikut. 1. Bagaimana sensor suara mendeteksi keluar atau masuknya suara manusia dalam suatu ruangan? Yang kedua, bagaimana mikrokontroler Arduino Uno memproses input dari modul Bluetooth dan sensor suara sehingga dapat mengatur on-off dan kecepatan kipas angin. Adapun kajian teorinya, mikrokontroler adalah sebuah komputer mikro memiliki 3 komponen utama, yaitu unit pengolahan pusat atau CPU, Central Processing Unit, memori, dan sistem I/O atau input-output untuk dihubungkan ke perangkat luar. Selanjutnya, Bluetooth HC05. Bluetooth adalah teknologi komunikasi tanpa kabel yang menyediakan layanan komunikasi secara real-time antara perangkat Bluetooth dengan jarak layanan yang lebih jauh dari media inframerah. Selanjutnya, kipas angin DC. Kipas angin menggunakan motor listrik untuk mengubah energi listrik menjadi gerakan baling-baling. Dalam kipas angin DC, terdapat suatu kumparan besi pada bagian yang bergerak beserta pasang pipih yang berbentuk magnet pada bagian yang diam. Selanjutnya, relay. Relay merupakan saklar elektrik yang menggunakan elektromagnet untuk memindahkan saklar dari posisi off ke on. Sementara menurut Turang, relay merupakan komponen elektronik yang digerakkan oleh tenaga listrik. Selanjutnya, kabel jumper. Kabel jumper merupakan konduktor listrik kecil yang dimasukkan ke dalam pin untuk menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya, breadboard. Breadboard merupakan komponen yang memudahkan dalam membangun dan membongkar rangkaian dengan cepat dan sangat cocok untuk keperluan eksperimen. Adapun perancangan alatnya dari input seperti smartphone Android dan power bank 5 volt DC. Prosesnya dari smartphone Android masuk ke Bluetooth AC05 dan masuk lagi ke Atmega 16 sebagai outputnya ke kipas angin DC dan LED. Adapun hasil dan pembahasan pada tabel 3.1 pengujian pengiriman karakter, pengiriman data sebanyak 4 kali percobaan yang diminta. Pada percobaan pertama dilakukan percobaan pengiriman karakter 1, kemudian diterima oleh modul Bluetooth HC05 dan akan diproses oleh mikrokontroler Atmega 16. Dan pada percobaan kedua dilakukan proses pengiriman karakter 2 yang kemudian diterima oleh modul Bluetooth HC05 dan akan diproses oleh mikrokontroler Atmega 16. Jadi pada percobaan pengujian pengiriman karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa percobaan tersebut berhasil. Kemudian pada tabel 3.2 pengujian pengiriman karakter pada jarak 0 sampai 9 meter, kondisi terhalang oleh ruangan atau tembok, alat merespon input dari Android. Sedangkan pada jarak
10 meter pada kondisi terhalang oleh ruangan atau tembok, alat tidak merespon input dari Android atau error connection. Dan pada tabel 3.3 hasil keseluruhan, yang pertama kipas angin ketika off, semua LED mati dan kipas tidak berputar. Sedangkan saat low speed, hanya LED biru menyala dan kecepatan kipas pelan. Kemudian pada saat normal speed, hanya LED kuning menyala dan kecepatan kipas sedang. Kemudian pada kecepatan high speed, hanya LED hijau yang menyala dan kipas angin kencang. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini adalah yang pertama, Bluetooth HC05 bekerja secara efektif antara 0 sampai 9 meter. Yang kedua, pengaturan kecepatan PWM minimal dan maksimal pada kipas angin DC hanya berkisar dan 0 sampai 255. Apabila tidak sesuai dengan batas minimal dan maksimal, maka kipas angin DC tidak akan bergerak. Yang ketiga, membangun aplikasi Android dengan menggunakan situs MIT App Inventor menggunakan bahasa pemrograman yang kompleks, berbasis teks menjadi berbasis visual, drag and drop, berbentuk blok-blok. Yang keempat, program yang terdapat pada Atmega 16 dibangun dengan menggunakan perangkat lunak kode Vision AVR dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.